Wanita Indonesia dikenal dengan kecantikannya. Bukan hanya kecantikan fisik, namun wanita Indonesia juga dikenal dengan kecantikan budi pekertinya. Wanita memang ditakdirkan untuk tampil cantik. Tak ayal, berbagai upaya pun dilakukan untuk tampil cantik dan menawan. Dengan semakin banyaknya wanita yang menginginkan tampil paripurna dengan kecantikan yang memancar dari dalam, membuat sejumlah wanita mencari tempat perawatan tubuh dan wajah. Tak kurang, salon, spa, dan klinik-klinik kecantikan pun diburu oleh kaum hawa untuk mendapatkan perawatan. Meningkatnya permintaan perawatan tubuh dan wajah membuat semakin menjamurnya pusat-pusat perawatan wajah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Dewi Mengko Pertiwi, biasa dipanggil Dewi. Saya lahir di Semarang tanggal 27 April. Jadi saya waktu masih kecil, jadi di Semarang tuh sebenarnya cuma numpang lahir aja. Jadi kita tuh nggak lama di Semarang. Jadi kebetulan papa saya kan tentara, jadi dia pindah ke Bogor. Kemudian dari saya TK, SMP, SMA, saya sudah di Bogor. Kemudian saya melanjutkan ke tingkat universitas di Jakarta, di Universitas Pembangunan Nasional, UPN Veteran Jakarta. Saya ambil jurusannya Fakultas Kedokteran Umum. Kemudian saya, kalau untuk dulu kan dokter itu kan setelah sarjana kedokteran harus melanjutkan profesi gitu ya. Saya melanjutkan profesi kedokteran, waktu itu sempat koas di Purwokerto juga untuk koasistennya untuk mengambil gelar profesinya. Saya praktek di rumah sakit umum daerah di Purwokerto, kemudian pernah juga di RSPAD untuk koasnya, pernah gitu. Tapi kemudian setelah saya lulus sih kembali ke Bogor lagi. Nah itu dia, jadi dulu waktu pas saya lagi koas gitu ya, tiba-tiba tuh ada yang nawarin, dok ini ada pelatihan kecantikan gitu ya. Nah saat itu tuh sebenarnya saya sudah mulai mengenal dari mama gitu. Mama saya kan sebenarnya backgroundnya perawat, tapi dia senang di bidang estetik itu, dia senang perawatan dan juga senang merawat orang-orang yang pengen cantik gitu ya. Nah pas saya dapat tawaran training itu, akhirnya saya telepon papa kan, "Pah, ini ada training gitu, training untuk dokter di bidang estetik gitu kan." Dan kebetulan papa saya tuh langsung ACC saat itu gitu. Padahal saat itu saya udah esket ya, sudah. Jadi kalau kita mau ambil gelar profesi kedokteran itu kan kita harus selesai dulu esket ya. Jadi saya sudah sarjana kedokteran tapi belum mendapatkan gelar dokter karena gelar profesi itu kita harus koas dulu. Nah, jadi saya sudah mulai ikut training, jadi sudah mulai berminat tuh dari saat saya koas tuh udah berminat di bidang estetik. Jadi saat itu saya ngambil training estetik. Itu pertama kali mungkin sekitar udah lama banget ya, 2008-an mungkin ada 2000. Nah, dari situ saya sudah mulai berminat di bidang estetik gitu. Nah, saya ini kan memang basicnya dokter umum, tapi saya sejak waktu pas saya koas dulu ya di Purwokerto, saya tuh dulu udah mulai ambil pelatihan estetik. Jadi ada waktu itu pelatihan estetik. Jadi waktu itu saya lagi koas, akhirnya saya jaga untuk seminggu, saya kita tuker jaga dan saya ikutin training. Waktu itu trainingnya sih nggak terlalu lama, jadi selama kurang lebih 6 hari gitu kan. Nah, dengan saya punya sertifikat di bidang estetik, ketika saya lulus gitu, saya juga sempat praktek di klinik umum gitu ya. Nah, kemudian saya pernah dapat tawaran di klinik estetik juga, di klinik kecantikan. Nah, karena saya sudah punya sertifikat itu, akhirnya saya sudah mulai bisa langsung bekerja di klinik kecantikan gitu. Saya ngambil lagi pelatihan lagi, namanya pelatihannya tuh di Siptek. Jadi kita
ada namanya diploma Siptek itu. Jadi memang kalau untuk kita berminat di bidang estetik bisa melanjutkan ke situ. Saya ngambil di facial application. Jadi saya punya sertifikat. Nah, kalau Siptek ini sertifikat estetiknya berlaku tidak hanya di kita aja nasional, tapi dia juga berlaku internasional. Dan dengan berbekal saya punya sertifikat itu, saya akhirnya bisa men-training jadi orang-orang yang sekitar rumah saya gitu. Jadi saya mulai bikin sendiri lah gitu ya, bikin sendiri di estetik ini, di klinik kecantikan ini mulai kurang lebih sih sekitar tahun 2012-an lah ya, 2012-an gitu ya. Dan saya mulai men-training gitu beberapa orang yang lulusan SMK, terutama SMK kecantikan atau SMA sederajat, saya tetap boleh juga. Jadi mereka benar-benar saya langsung ajarin, saya benar-benar langsung saya training gitu. Jadi saya mulai mendirikan klinik kecantikan sendiri gitu. Karena dari saya lulus, memang kan saya lulus tetap ya, kita namanya dokter, kita tetap harus bekerja di bidang dokter umum gitu ya, tetap. Saya jadi pegang dokter umum juga, dan saya juga sudah mulai tuh kerja di bidang estetik. Jadi saya mulai bekerja di klinik kecantikan orang gitu. Jadi sekitar 2010 tuh sudah mulai 2010 saya, jadi memang nggak cuma satu klinik, akhirnya saya dari satu klinik estetik, kemudian saya dapat tawaran lagi di klinik estetik lagi yang lebih bagus gitu kan. Akhirnya sampai saya bisa pelan-pelan bikin sendiri lah gitu. Sama aja sih sama yang lain kan, kalau misalnya kita kerja kan biasanya kan start jam 9 lah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan, kadang saya seminggu 3 kali nih, saya senang main sepeda gitu. Jadi saya biasanya walaupun sebelum praktek gitu, kadang saya suka sepedaan dulu di komplek gitu ya, dekat rumah gitu. Kemudian paling kita sarapan, atau saya senang baca buku di pagi. Jadi saya tuh punya kebiasaan gimana caranya saya harus baca buku gitu. Jadi kalau nggak baca buku, saya nulis jurnal. Nulis jurnal tuh artinya daily kita lah ya gitu ya. Jadi itu saya pagi itu selalu saya sempatkan itu. Kalau olahraga sih nggak terlalu sering ya. Paling saya seminggu 2-3 kali. Kalau nggak jogging gitu ya, sama main sepeda. Tapi sepedanya nggak yang jauh-jauh, nggak. Biasanya deket komplek rumah gitu kan. Nah setelah itu saya baru mulai kerja. Mulai kerja jam 9. Biasanya sih saya nggak sampai malam banget. Saya biasanya cuma sampai jam 5. Tidak sembarang orang bisa melakukan perawatan wajah. Seorang ahli kecantikan harus punya sertifikat yang hanya bisa didapat dengan menempuh pendidikan khusus. Salah satu wanita yang menggeluti dunia perawatan wajah tersebut adalah Dewi Mengku Pertiwi. Wanita berdarah Jawa ini menekuni profesinya setelah melihat peluang yang bisa diraih sejalan dengan ilmu yang dimilikinya.